Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Faiz Mansur, kelas Temia 1A NIM 19 Temia 371. Dan saya akan mempresentasikan dari kelompok saya yang berjudul sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran. Dalam proses pengukuran, paling tidak ada 3 faktor yang terlibat, yaitu alat ukur, benda ukur, dan orang yang melakukan pengukuran. Poin pertama, kesalahan pengukuran karena alat ukur. Jika kesalahan dalam pengukuran tidak diperhatikan, maka sifat-sifat merugikan ini tentu akan menimbulkan banyak kesalahan dalam pengukuran. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya pengurangan sampai seminimal mungkin, maka alat ukur yang dipakai harus dikalibrasi terlebih dahulu. Dan kalibrasi ini diperlukan di samping untuk mengecek kebenaran skala ukurnya, juga untuk menghindari sifat-sifat yang merugikan dari alat ukur, seperti kestabilan nol, kepasifan, pengembangan, dan sebagainya. Dan poin yang kedua, kesalahan pengukuran karena benda ukur. Tidak semua benda ukur untuk berbentuk pejal yang terbuat dari besi, seperti roll atau bola baja, balok, dan sebagainya. Kadang-kadang benda ukur terbuat dari bahan aluminium, misalnya kotak-kotak kecil, silinder, dan sebagainya. Benda ukur seperti ini mempunyai sifat elastis, artinya bila ada beban atau tekanan dikenakan pada benda tersebut, maka akan terjadi perubahan bentuk. Bila tidak hati-hati dalam mengukur benda-benda ukur yang bersifat elastis, maka penyimpangan hasil pengukuran pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tekanan kontak dari sensor alat ukur harus diperkirakan besarnya. Dan poin ketiga, kesalahan pengukuran karena faktor si pengukur. Bagaimanapun presisinya alat ukur yang digunakan, tetapi masih juga didapatkan adanya penyimpangan pengukuran walaupun perubahan bentuk dari benda ukur sudah dihindari. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan pengukuran. Manusia memang mempunyai sifat-sifat tersendiri dan juga mempunyai keterbatasan. Sulit diperoleh hasil sama dari 2 orang yang melakukan pengukuran walaupun kondisi alat ukur, benda ukur, dan situasi pengukuran dianggap sama. Kesalahan pengukuran dari faktor manusia ini dapat dibedakan antara lain sebagai berikut: kesalahan karena kondisi manusia, kesalahan karena metode yang digunakan, kesalahan karena pembacaan skala ukur yang digunakan. Poin A, kesalahan karena kondisi manusia. Kondisi badan yang kurang sehat dapat mempengaruhi proses pengukuran, yang akibatnya hasil pengukuran juga kurang tepat. Contoh yang sederhana, misalnya pengukuran diameter proses dengan jangka sorong. Bila kondisi badan kurang sehat, sewaktu mengukur mungkin badan sedikit miring, sedikit gemetar, maka posisi alat ukur terhadap benda ukur sedikit mengalami perubahan. Dan poin B, kesalahan karena metode pengukuran yang digunakan. Alat ukur dalam keadaan baik, badan sehat untuk melakukan pengukuran tahap menjadi penyimpangan pengukuran. Hal ini tentu disebabkan metode pengukuran yang kurang tepat.